Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, langkah baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang materi kita pada hari ini yang berjudul hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan ibu. Ada yang tahu bagaimana itu hormat? Apa itu patuh? Siapa itu orang tua dan siapa itu guru? Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana hormat dan patuh dan siapa itu kedua orang tua dan siapa itu guru. Tentunya pelajaran ini adalah materi yang cukup menarik buat antum semua, begitu juga dengan saya sendiri. Sebab kenapa? Kita sama-sama mempunyai kedua orang tua dan juga mempunyai guru. Saya punya orang tua, saya punya guru. Semuanya punya orang tua, semuanya punya guru. Oleh karena itu, kita mempunyai tugas dan kewajiban yang sama tentang materi ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengetahui bagaimana cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, kita mesti memahami terlebih dahulu apa itu hormat dan patuh. Hormat dan patuh itu sama dengan artinya dalam bahasa Arab ta'zim, artinya memuliakan. Hormat kepada kedua orang tua berarti kita memuliakan orang tua kita. Hormat kepada guru berarti kita memuliakan guru kita. Kenapa seorang anak mesti hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Karena seorang anak tidak akan ada di dunia ini bila mana kedua orang tuanya tidak ada. Mengapa seorang anak murid mesti patuh, takzim, muliakan gurunya? Sebab tanpa seorang guru, seorang anak murid tidak akan mengetahui apa. Seorang ulama kita mengatakan, laula murabbi, kalau seandainya tanpa guruku, la aradtu rabbi, maka aku tidak akan mengenali Tuhan. Tanpa orang tua, kita tidak akan ada di dunia ini. Tapi tanpa guru kita juga, kita tidak akan mengetahui dan mengenali Tuhan kita sendiri. Begitulah pentingnya kita ta'zim, begitulah pentingnya kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, hormat dan patuh kepada guru kita. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, pelajaran, pendidikan kepada kita betapa pentingnya kita menghormati dan patuh kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran suratul Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ta'budu, kamu semua, berarti Ustaz juga ikut, anak-anakku semua juga ikut. Untuk apa kita semua ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Iyyahu wa bil walidayni ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada ayah ibunya, hormat ta'zim kedua ayah ibunya. Seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi. Mengapa kita penting hormat dan patuh kepada ayah ibunda kita? Karena tanpa kedua kita tidak akan ada di dunia.
Tanpa keduanya, tidak akan bisa menikmati apa yang kita nikmati saat sekarang. Anak-anakku sekalian, dalam ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita, "Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahuma uff wa la tanharhuma." Jangan sekali-sekali mengatakan kepada ayah ibunda kita. Itu cuma terdiri dari dua huruf, dengan tapi pada hakikatnya ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak boleh mengatakan perkataan yang menyinggung perasaan dan hati sanubari kedua orang. Demikian pentingnya kita berbuat baik kepada ayah dan ibu. Misalnya, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ibunda kita memintakan kepada kita, "Anandaku, tolonglah bantu ibu ambilkan piring di dapur." Jangan sekali-sekali mengatakan jangan sekali mengatakan aku tidak mau. Sebab kenapa? Perkataan itu bisa menyinggung hati sanubari ibunda kita. Ketika menyinggung, menyakiti hati, berarti terbukti dari lisan kita bukanlah orang yang patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kalau seandainya ada permintaan yang berat sekali dalam kehidupan kita, ayahanda meminta kita, ibunda meminta kita, wa kullahuma qawlan karima. Sampaikanlah dengan perkataan yang baik, yang membuat sejuk hati perasaan ayah dan ibunda kita. Anak-anakku sekalian, begitulah pentingnya kita patuh kepada kedua orang tua kita. Di dalam ayat lain dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim." Bagaimana Luqman memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anaknya. "Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah." Janganlah engkau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik, mensyarikatkan Allah taala, itu perbuatan zalim yang sangat besar. Ini memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kita semua, kepada anak-anak, begitu juga kepada diri saya juga. Bila mana kedua orang tua kita mengajari kita kepada hal-hal yang membuat kita syirik, berbuat dosa kepada Allah, jangan sekali-sekali diikuti dan dipatuhi, tapi jawablah dengan perkataan yang seperti yang disampaikan tadi, wa qawlan karimah. Jawablah dengan perkataan yang baik lagi mulia. Sebab kenapa? Kita tidak boleh mematuhi makhluk selama makhluk itu mengajak kepada kemusyrikan. Tapi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita mengajari, mendidik kita kepada hal yang buruk. Tapi saya tidak yakin tak ada orang tua yang akan mendidik anaknya kepada hal-hal yang buruk. Kenapa? Saking cinta dan sayangnya seorang ayah ibu kepada anaknya. Anak-anakku sekalian, andaikan kita tahu bagaimana cinta kasihnya orang tua kita kepada kita, ayah ibunda kita kepada kita, saya yakin tak seorang pun di antara kita yang mampu mengatakan yang mampu mengatakan saya tidak mau. Sebab kenapa? Saking besar dan mulianya cinta ayah dan ibunda kita terhadap kita. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita menghormati dan patuh kepada kedua orang tua kita? Begitu juga kepada guru kita. Caranya banyak sekali. Ketika kedua orang tua kita, ayah, ibunda, dan guru kita masih ada, berbuat baiklah. Bila bertemu, ucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian patuhi apa yang disampaikannya.
Misalnya ketika kita hendak berangkat dari rumah ke sekolah setiap pagi, saya yakin ayah ibunda kita pasti menyampaikan, "Anandaku, bagus-bagus belajarnya ya. Hormati gurumu, sayangi temanmu." Nasihat ini pasti disampaikan ayah ibunda kita. Lalu cara kita menghormati dan patuh kepada kedua orang tua kita amalkan ini. Kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Kita mesti hormat kepada guru kita, sayang kepada teman, rajin belajarnya. Itu juga merupakan cara kita patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Bagaimana patuh dan hormat kita kepada guru kita? Bila mana bertemu, "Assalamualaikum," ucapkan salam kepada guru. Bila mana kita dikasih tugas, dikerjakan tugasnya. Itu juga bagian dari hormat dan patuh kepada guru kita, ketika ia masih ada. Lalu bagaimana ketika kedua orang tua, ayah ibunda kita, begitu juga dengan guru kita sudah tiada? Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering-seringlah mendoakannya. Doakan, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampuni dosa ayahandaku, ampuni dosa ibundaku, ampuni dosa guruku. Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, sebagaimana guruku dulu mendidikku ketika aku tidak tahu apa-apa." Beginilah cara kita patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan kepada guru kita bila mana mereka sudah tiada. Artinya anak-anakku sekalian, kita mempunyai tugas ataupun kewajiban patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru, baik dia masih hidup, begitu juga ia sudah tiada. Sebab kenapa? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, karena orang tua lah kita ada di dunia ini, dan karena guru lah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, bagaimana cara hormat dan tidak hormat. Itu adalah keutamaan yang diberikan. Dan aku sekalian, kesimpulan pembahasan kita tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat dan patuh itu ta'zim, muliakan ayah dan ibu kita, muliakan guru kita. Begitulah cara terbaik kita dalam berbuat baik, patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru kita. Saya pikir anak-anakku sekalian pasti sudah memahami seperti yang saya sampaikan tadi, apa itu hormat, apa itu patuh, siapa kedua orang tua kita, siapa guru kita. Mudah-mudahan dari penyampaian singkat ini kita bisa mengaktualisasikan, bisa melaksanakan, bisa menunjukkan perilaku patuh dan hormat kepada kedua orang tua, patuh dan hormat kepada guru kita. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup pertemuan ini. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita patuh dan hormat kepada kedua orang tua, begitu juga dengan guru. Dalam pembahasan ini hanya sebatas pengantar bagi kita. Saya mintakan kepada anakku sekalian, pada pertemuan selanjutnya kita semua sudah mempunyai bahan, sudah mempunyai pengetahuan sedikit tentang apa saja dan bagaimana saja cara kita menghormati dan patuh kepada kedua orang tua juga, orang tua kita, begitu juga dengan guru kita. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.